Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel Omah Fikih. Kesempatan kali ini kita akan membincang sedikit mengenai fikih Thaharah, itu bab bagaimana kita bersuci, khususnya hadas dan najis. Pembahasan ini amat penting ya. Kenapa? Karena keabsahan ibadah kita, khususnya sholat kita, bergantung pada keadaan suci kita, baik dari hadas maupun suci dari najis. Nah, pengetahuan mengenai hadas dan najis ini menjadi penting. Kenapa? Karena tanpa mengetahui keadaan suci kita, apakah kita sudah suci dari hadas ataukah kita sudah suci dari najis, nah pengetahuan itu akan berimbas pada keyakinan proses peribadatan kita. Oleh karenanya, mari kita bahas kedua tema ini, dan silakan untuk menyimaknya dengan baik. Sebagaimana kita sampaikan di awal, bahwa salah satu tujuan utama dari mempelajari fikih adalah kita mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa peribadatan kita, amal ibadah yang sedang kita lakukan ini benar, yakin benar adanya. Tidak ada keraguan bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Kalau ada sedikit keraguan saja, apakah sholat kita, apakah ibadah-ibadah kita yang lain, kalau ada ragu-ragu sudah benar atau belum, maka itu justru membuat peribadatan kita menjadi tidak sah, atau bahkan minimal tidak mendapatkan keutamaan. Dan sebagaimana sudah kita bahas juga, bahwa mempelajari fikih ini termasuk fardu ain ya. Fardu ain itu kewajiban yang melekat pada setiap individu. Jadi selain mempelajari akidah, mempelajari tasawuf, mempelajari fikih ini merupakan kewajiban kita semuanya. Kewajiban saya, kewajiban teman-teman semuanya. Yang berbeda ya, yang berbeda dengan peristilahan fardu kifayah. Nah, mempelajari fikih ini sekali lagi merupakan fardu ain ya, fardu ain, kewajiban yang melekat pada setiap individu. Ada beberapa tema yang akan kita bahas. Yang pertama ya tentu definisi. Yang kemudian dari definisi itu kita akan tahu perbedaan antara hadis dengan najis. Definisi ini penting. Kenapa? Agar tidak terjadi kerancuan di dalam memahami apa yang didefinisikan atau apa yang dimaknai itu. Pembahasan yang kedua atau subtema yang kedua yaitu bagaimana kemudian cara menghilangkan hadas, bagaimana cara menghilangkan najis, termasuk media bersuci, subtema yang keempat, dan akibat-akibat apa yang timbul dari hadas dan najis. Baik teman-teman sekalian, ya di dalam fikih, di dalam syariah ada sebuah kaidah yang penting untuk kita ketahui. Ini nanti kita akan melihat urgensi atau nilai penting dari kaidah ini. Kaidahnya yaitu nahnu nahkumu bidzahir. Dalam urusan fikih, yang dihukumi itu adalah sesuatu yang tampak.
najis misalnya, sesuatu yang tampak atau sesuatu yang diyakini ada. Kita menghukumi sesuatu itu najis atau tidak, ya kita lihat apakah di sana ada benda najisnya atau tidak. Kita meyakini sesuatu itu atau kita sedang berhadas atau tidak, ada sesuatu yang tampak di sana. Sementara wallahu yatawalla bis sarair. Urusan-urusan yang sarair, urusan-urusan yang rahasia, urusan-urusan yang batiniah, yang ada di hati, yang rahasia, itu menjadi urusan Allah. Nah, karena kita belajar fikih, maka kita melihat yang atau kita menghukumi yang tampak saja, yang terlihat saja. Yang pertama adalah definisi. Kita maknai hadas dan kita mempelajari makna najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena pembebanan, sudah terkena kewajiban sholat, sudah terkena kewajiban puasa, dan terkena kewajiban-kewajiban yang lain yang ditandai dengan keadaan tiga keadaan Islam. Orang itu Islam. Kalau non Muslim ya tentu tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Yang kedua balik itu dewasa. Kalau laki-laki sudah keluar sperma, kalau perempuan sudah haid. Itu ciri utama yang mudah dikenali. Dan indikator mukallaf yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal atau akalnya kurang, maka tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Hadas ini adalah keadaan seorang mukallaf tidak dalam keadaan suci, karena suatu hal yang ditetapkan oleh syara sebagai membatalkan keadaan suci. Atau dalam bahasa sederhananya, keadaan seorang mukallaf itu keadaan tidak suci secara maknawi, yang sumbernya, keadaan yang membuat tidak suci itu sumbernya dari dalam diri kita, dari dalam diri manusia. Ini yang kemudian membedakan dengan najis. Apa itu najis? Najis itu adalah sifat hukum suatu benda yang mencegah siapapun, seorang mukallaf tentunya, dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Nah, ketika kita terkena najis melalui pengertian itu, maka ya kita tercegah melakukan sholat, gitu. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, najis adalah kotoran yang kemudian menjadi penghalang, yang menghalangi kita beribadah kepada Allah SWT. Nah, berbeda dengan hadas. Kalau hadas tadi dari dalam diri kita, dalam diri manusia, maka najis ini bisa berasal dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Itu definisi dan sedikit perbedaan yang pertama dari hadas dan najis. Sementara perbedaan antara hadas dan najis ini dapat dibedakan menjadi 3 hal. Dari sisi macamnya, macam-macam hadis, macam-macam hadas. Yang kedua, dari cara menghilangkannya, cara menghilangkan hadas, cara menghilangkan najis, dan kemudian pengaruhnya terhadap hukum. Yang pertama adalah macam-macam hadas. Ada 2 macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil ini maknanya adalah ketika seseorang mengeluarkan sesuatu dari kubul jalan depan, gitu, zakar, kalau perempuannya vagina, atau dari dubur jalan belakang. Segala hal kecuali yang pertama sperma, yang kedua haid, yang ketiga melahirkan, yang keempat nifas, gitu ya. Selain keempat hal itu, kok keluar dari kubul dan atau dubur kita, maka kita dalam keadaan hadas kecil. Ya umumnya yang keluar dari kubul ya air kencing.
atau madhi atau wadi. Kalau keluar dari dubur ya buang air besar itu, atau kentut ya. Jadi kalau kita misalnya habis pipis, kita habis buang air besar atau kita habis buang angin, maka kita dalam kondisi berhadas kecil. Sementara yang kedua adalah hadas besar, yaitu ketika kita keluar sperma baik melalui mimpi ataupun karena sengaja, eh, apa namanya, mubasyarah ya, atau apa, onani, atau karena berhubungan, atau karena melihat sesuatu yang kemudian memberikan syahwat, kemudian keluar sperma. Atau yang kedua bagi perempuan ketika haid, keluar darah haid, melahirkan, keluar darah nifas, maka kita dalam posisi atau dalam status hadas besar. Atau tidak keluar sperma, tidak haid, tidak melahirkan, tidak nifas, tapi melakukan hubungan badan atau jima meskipun tidak keluar sperma, maka seseorang berstatus hadas besar. Begitu ya. Itu dua macam hadis, berikut penjelasannya. Kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar? Ya, cara bersuci dari hadas kecil kita cukup berwudu. Ini nanti akan membedakan dengan najis ya. Misalnya begini, hadas kecil tadi kan mudahnya kita habis buang angin atau kentut atau buang air kecil atau buang air besar. Tempat keluarnya kan kubul dan dubur, tapi yang dibasuh adalah anggota wudhu, bukan tempat keluarnya angin, keluarnya pipis, keluarnya buang air besar tadi, bukan. Tapi yang dibasuh adalah anggota wudhu. Itu cara yang pertama untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudhu. Namun ketika seseorang terhalang menggunakan air, entah nggak ada air, entah dia sedang sakit sehingga tidak boleh terkena air, maka boleh diganti dengan tayamum. Tayamum dengan debu yang suci tentunya ya. Debu yang suci, debu yang tidak mustakmal. Nah, cara-cara tayamum nanti insya Allah akan kita sampaikan di lain kesempatan. Itu cara menghilangkan atau cara bersuci dari hadas kecil. Adapun cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi jinabah atau mandi besar. Ya, mandi dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat mandi besar gitu ya. Kalau terhalang menggunakan air, maka hukumnya sama dengan wudhu tadi, bisa diganti dengan tayamum. Dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Itu jika terhalang. Ya terhalangnya tadi misalnya gak ada air atau memang gak boleh kondisinya untuk terkena air. Selanjutnya karena cara menghilangkan atau bersuci dari hadas kecil tadi dengan cara wudhu, maka kita harus tahu apa saja yang menjadi rukun wudhu. Rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi rukun itu ada di dalam rangkaian kegiatan ya, ada di dalam rangkaian kegiatan. Kalau wudhu ya di dalam rangkaian wudhu. Kok salah satunya tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah. Apa saja? Yang pertama, niat. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Niat ini posisinya ada di hati. Mengucapkan niat yang ada di lisan kita itu tadi, misalnya nawaitul wudu'a yang ada di mulut kita itu namanya talafudun niyah. Itu hanya pengucapan saja, bukan niat. Karena niat itu ada di hati. Maka posisinya ada di hati. Kapan dilakukan? Dilakukan ketika membasuh muka. Dan membasuh muka itu menjadi rukun yang kedua. Jadi ketika membasuh muka, hati kita niat.
niat wudhu gitu ya, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku, perhatikan siku bawah, siku atas, segaris dengan siku itu harus basah semuanya. Syukur-syukur ya buat kehati-hatian, wudhunya yang dibahasain ya sampai atas siku gitu ya, untuk kehati-hatian. Selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap bukan mengguyur. Ya, mengusap itu membasahi saja, membasahi sebagian kepala. Kalau semuanya bagaimana? Ya silakan, boleh. Kalau seperempatnya bagaimana? Ya silahkan, boleh. Separohnya boleh. Minimal adalah satu ruas jari. Satu ruas jari itu menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Satu ruas jari kok sudah basah, maka itu sudah cukup dianggap sebagai mengusap sebagian kepala. Boleh kepala bagian depan, boleh kepala bagian belakang, boleh kepala bagian samping kanan atau kiri, silakan. Rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Itu minimal. Kalau sampai lutut ya silahkan, itu lebih baik. Dibasuh, diguyur. Dan yang keenam harus tartib. Artinya berurut ya, berurut. Niat ketika membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, harus dilakukan secara berurut-urut. Tidak boleh membasuh kedua tangan dulu, baru membasuh muka, atau mengusap sebagian kepala dulu, baru membasuh muka, tidak boleh. Nah, harus berurut-urut. Itu rukunnya. Adapun sunahnya ya banyak ya, mencuci kedua tangan, berkumur-kumur, mencuci hidung atau istinsyak, mengusap telinga, dan sebagainya ya, disertai dengan doa-doa itu silahkan, lebih lengkap, lebih afdol. Tetapi minimal 6 rukun ini harus terpenuhi, harus dilakukan ketika kita berwudu sehingga wudu kita sah. Ya, itu dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalil syariat wudhu. Selanjutnya untuk menghilangkan hadas besar tadi kan melalui mandi atau mandi wajib gitu ya. Maka sebagaimana wudhu, mandi wajib ada rukunnya. Hanya 3 saja. Hanya 3 saja, tidak banyak-banyak. Yang pertama, niat pada guyuran pertama. Kalau sudah guyur sampai 5 kali sampai 10 kali kok belum niat, ya belum dianggap sebagai mandi wajib. Guyuran ke-11 kok niat, maka yang dianggap mandi wajib adalah guyuran yang ke-11 itu. Gitu ya. Jadi diusahakan niat di guyuran yang pertama untuk menghemat air. Oke. Yang kedua, sebelum diguyur pastikan kalau ada najis yang menempel di tubuh kita dihilangkan dulu. Misalnya kita kena air pipis atau kena najis yang lain misalnya ada, harus dihilangkan dulu. Kemudian setelah hilang, alirkan air ke seluruh tubuh. Jangan lupa niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul husla lirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Kalau susah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Sambil guyur tadi ya. Oke, dialirkan ke seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lipatan-lipatan, lipat-lipatan badan, bagian telinga. Itu pastikan terguyur. Termasuk lubang dubur. Jadi mandinya sambil jongkok. Kalau nggak jongkok, bagian itu tidak akan terkena air. Sementara rukunnya harus mengalir ke seluruh tubuh. Tolong dipastikan. Untuk apa? Sekali lagi untuk menjamin keabsahan ibadah kita. Gitu. Sebagaimana dalil wudhu, dalil mandi wajib ini juga masih dalam rangkaian surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Yaitu pada ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Itu mengenai cara menghilangkan hadas kecil dan cara menghilangkan hadas besar.
termasuk rukun-rukun wudhu dan rukun-rukun mandi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai najis. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal ya, definisi najis. Pada hakikatnya najis ialah perkara yang tampak, yang zahir, atau nggak tampak tetapi diyakini ada, gitu ya. Itu hakikatnya. Najis yang pertama adalah najis yang ringan atau najis mukhaffafah. Jenisnya hanya satu saja, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Ada anak kecil, ada bayi lahir, dia nggak makan apapun, nggak minum susu formula, nggak makan pisang, nggak makan nasi, dia hanya minum air susu ibu saja. Ketika dia pipis, maka itu namanya najis mukhaffafah, gitu ya. Yang kedua najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini najis berat, ya, najisnya babi dan najisnya anjing, gitu ya. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang, ya, semua najis selain najis ringan dan najis berat. Ini banyak banget. Najis mutawassithah ini banyak banget. Nah, najis mutawassithah ini juga terbagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama adalah najis ainiyah, najis yang ada wujudnya. Kalau misalnya kotoran ayam, ya tampak ada wujud kotoran ayamnya, gitu. Itu najis ainiyah. Yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang nggak nampak tetapi diyakini ada. Misalnya kotoran ayam tadi sudah nggak ada karena terseret sapu misalnya, kemudian sudah nggak ada wujudnya tapi diyakini bahwa di situ ada, maka itu namanya najis hukmiyah. Setelah kita tahu macam-macam najis, maka bagaimana cara menghilangkan najis? Menghilangkan najis ini alatnya ya air, gitu ya, air utamanya. Kemudian ada alat bantu yang lain, misalnya ada batu, ada tisu, dan khusus untuk najis mughalladhah pakai debu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya mudah, yaitu cukup diciprati air saja pada tempat yang terkena najis. Misalnya adik kita pipis, adik yang belum makan apa-apa tadi ya, kecuali hanya minum asinya ibu, air susu ibu, misalnya di kasur, di selimut, ya sudah diciprati saja selimut atau kasurnya itu, maka itu menjadi suci. Bagaimana cara menghilangkan najis mughalladhah, najis anjing atau babi itu? Ketika kita terkena jilatannya atau terkena kotoran anjing atau babi itu, maka tempat yang terkena najis mughalladhah, ya entah misalnya celana kita atau sarung kita, maka dibasuh dengan air 7 kali. Salah satunya menggunakan debu, gitu ya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, silahkan, bebas. Dibasuh 7 kali ya, dibasuh 7 kali, diguyur 7 kali. Kemudian bagaimana cara menghilangkan najis mutawassithah, najis yang ringan? Dilihat dulu najis ainiyah apa hukmiyah. Kalau najisnya najis ainiyah, maka dihilangkan dulu wujudnya. Ada kotoran ayam, hilangkan dulu kotorannya, kemudian baru dialirkan air di tempat yang terkena najis itu. Oke. Kalau najis hukmiyah, karena wujudnya sudah memang nggak ada, maka cukup dialirkan pada tempat yang terkena najis, gitu. Itu cara menghilangkan najis ya, cara menghilangkan najis. Nah, kalau misalnya tadi alat bantu tadi, kita lagi di hotel, lagi di apa, kita pipis, buang air kecil, nggak ada, biasanya kita terbiasa menggunakan gayung, nggak ada gayung, atau nggak ada semprotannya juga, di sana hanya ada tisu, ya sudah, gunakan tisu, itu tidak apa-apa. Tapi pastikan najis itu tidak kemana-mana ya, tidak nyiprat kemana-mana. Misalnya ya hanya dari kubul, ya kubulnya cukup dilap pakai tisu, cukup. Itu cara menghilangkan najis. Nah, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap hukum? Ya, tadi saya sampaikan, hadas itu harus ada niat ketika melakukan
pensucian. Kalau nggak ada niat, ya hadasnya nggak hilang, hadas kecil maupun hadas besar. Wudhu ya harus pakai niat, mandi besar ya harus pakai niat, atau tayamum ya harus pakai niat. Kalau nggak ada niat, wudhu, mandi besar atau tayamumnya nggak sah. Sementara untuk menghilangkan najis tidak perlu niat, cukup diguyur, cukup dibasuh, cukup dicipratin, nggak perlu pakai niat. Yang kedua, alatnya adalah eh, dengan air, atau kalau nggak bisa pakai air, pakai debu, gitu ya. Kalau najis menggunakan air atau benda padat, itu pengaruh ya, pengaruh hadas dan najis, sehingga kemudian harus dihilangkan. Yang ketiga, hadas itu dihilangkannya dengan wudhu atau mandi atau tayamum. Artinya tidak di tidak disucikan di tempat keluarnya hadas, tidak. Berbeda dengan najis. Kalau najis yang disucikan adalah tempat yang terkena najis, gitu ya. Dan yang keempat adalah banyak hadas. Misalnya kita pipis, ya kita buang air kecil, ya kita buang air besar, ya cukup satu kali pensucian, gitu ya. Satu kali wudhu maka menghilangkan ketiga penyebab hadas itu. Sementara kalau yang najis, ya tergantung. Kalau najisnya ada dua, ya 2 kali proses pensucian. Kalau najisnya ada 4, ya 4 kali proses pensucian. Nah, keempat hal ini yang kemudian memberikan pengaruh pada hukum hilangnya hadas atau najis. Hadas harus dihilangkan dengan beberapa aturan tadi, najis pun begitu, sehingga keduanya bisa kita hilangkan dengan benar, kita sucikan dengan benar. Kira itu yang dapat saya share untuk tema kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin diobrolkan, silahkan berkunjung ke email saya, maskurkalirejo@walisongo.ac.id, atau ke blog saya, kangmaskur.id. Silahkan berkunjung, dan saya ucapkan terima kasih. Wallahu yafiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.